Haleluya, hari ini kita akan dengar firman Tuhan di suasana yang secara manusia hal yang mungkin sulit untuk kita terima dengan logika kita, tapi sebagai orang percaya telah mau terus ambil hikmah dari semua yang kita alami, bahwa Allah yang sanggup, Allah yang mengizinkan segala sesuatu yang kita hadapi, di balik semua itu supaya kita boleh memandang Tuhan, kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sehingga dalam kehidupan kita boleh selalu memuliakan Tuhan. Amin. Saya percaya apa yang dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan kita alami hari-hari ini, membuat kita mau belajar untuk kita selalu memandang kepada Tuhan. Kita mengimani bahwa tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi di luar pengetahuan, di luar dari kehendak Tuhan. Sebab itu kita akan belajar sama-sama firman Tuhan di suasana yang indah ini. Walaupun tidak seperti biasa orang beribadah, terlebih mendengar firman Tuhan, tapi kita akan lihat firman Tuhan yang menjadi topik kita pada hari ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayat ke-3 dan 4. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, 4, 5 dan 6. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dari pembacaan kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang dilakukan oleh Saulus, bahwa dia seorang penganiaya jemaat. Dan saya percaya apa yang dialami oleh jemaat di saat itu tidak jauh bedanya dengan apa yang kita alami. Kalau kita baca ayat 1 dan 2, saya percaya ada sesuatu situasi yang mencekam. Kalau murid-murid Tuhan Yesus zaman itu, orang-orang percaya, mengalami situasi yang mencekam karena ada satu pribadi, Saulus, yang mencari orang-orang percaya untuk diserahkan kepada pemerintah, untuk dihakimi. Mungkin hari-hari ini situasi itu yang kita alami karena ada situasi virus yang sementara bekerja, yaitu corona, membuat suasana tidak seperti biasa. Tapi saya percaya dengan corona ini, Tuhan akan melihat bahwa ada perjumpaan yang Tuhan akan alami dengan Tuhan. Amen. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan alami waktu Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan dialami dengan situasi-situasi. Ada orang diberkati dia berjumpa dengan Tuhan. Ada orang dia mengalami kesulitan, di saat itulah dia berjumpa dengan Tuhan. Ada orang yang harus hidup dalam pergumulan dan penderitaan, di saat itu dia berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan akan belajar. Ada dampak kalau orang berjumpa dengan Tuhan. Hal pertama yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, sebagaimana Saulus dia berjumpa dengan Tuhan, di saat dia harus mengalami kebutaan 3 hari, baru dia boleh sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Tapi dalam kita akan belajar bersama-sama lewat kehidupan Saulus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hal pertama yang dia alami, dia makin cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan, hal pertama yang terjadi dalam kehidupannya, dia cinta Tuhan. Sebab itu kita jemaat Tuhan, mari berjumpalah dengan Tuhan.
Supaya tidak ada waktu yang Tuhan akan lewatkan begitu saja. Apalagi situasi pemerintah mencanangkan untuk tinggal di rumah. Kesempatan ini Tuhan bisa pergunakan untuk Tuhan mempersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Orang yang cinta, orang yang saling mencintai, dia akan sulit untuk melupakan. Setiap saat dia bisa ingat terus. Ya mungkin bisa ambil contoh dengan orang yang pacaran. Setiap saat pacarnya pasti akan terbayang-bayang dalam hidupnya. Video call terus, saking kangen. Begitu Tuhan dengan Tuhan. Adakah hubungan yang indah Tuhan dengan Tuhan hari ini? Hati-hati, jangan sampai Tuhan belum punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pasti akan ingat terus itu Tuhan. Amin. Jadi mari. Hal yang kedua, orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Ada satu permainan orang yang hidupnya yang berubah. Orang yang berubah. Mungkin kehidupannya awalnya hanya kecil, biasa-biasa. Tapi karena dia berjumpa dengan Tuhan, yang kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang besar. Haleluya. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen jangan hidup biasa-biasa. Tuhan mesti berubah di hadapan Tuhan. Tuhan mesti nampakkan satu perubahan di dalam Tuhan. Jangan hidup biasa-biasa dengan Tuhan. Tuhan mesti semakin berubah dengan Tuhan. Kalau waktu Tuhan dipanggil oleh Tuhan, ibu-ibu mungkin biasa pakai rok 10 cm di atas buku-buku, di atas lutut. Waktu Tuhan percaya Tuhan, paling tidak itu kurang, tinggal 5 cm dari lutut. Berarti Tuhan menampakkan perubahan. Tapi kalau belum berjumpa dengan Tuhan, so ada di dalam pelayanan. Tapi kalau dulu bertobat 10 cm dari lutut itu rok, kong sekarang so 20 cm dari lutut, hati-hati, belum berarti Tuhan belum layak melayani Tuhan. Jadi mari, Tuhan tidak mau cari orang yang pintar, tapi Tuhan mau cari orang hati yang mau berubah di hadapan Tuhan. Tuhan mau cari pribadi-pribadi yang mau berubah di hadapan Tuhan. Jadi mari, berubahlah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau cari bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan mau cari orang yang mau berubah di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, orang yang berubah di hadapan Tuhan, dia akan memiliki visi yang lebih besar. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya lakukan hal kecil, kalau dia berjumpa dengan Tuhan, dia rindu besok dia lakukan hal yang lebih dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Miliki kerinduan yang besar di hadapan Tuhan. Kerinduan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Kerinduan untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita punya visi yang besar di hadapan Tuhan. Visi yang besar itu akan mengakibatkan hasil yang besar. Kalau kita punya mimpi yang besar, kita akan lihat hasil yang besar. Jadi mimpilah yang besar. Terlebih untuk pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan melihat hal-hal yang besar. Amin. Supaya banyak jiwa diselamatkan buat Tuhan. Dan hal yang keempat, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan membuat kita akan merasa dekat dengan Tuhan. Jadi ini mari, apa yang kita alami, bangsa Indonesia, bahkan dunia alami hari-hari ini, biar itu membuat kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Mazmur 91. Coba satu ayat ini kita bisa baca. Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91 dia bilang seperti ini. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan yang mampu melindungi kita,
Dari apapun juga. Bukan cuma dari corona. Dari sakit penyakit. Dari ujian tantangan hidup. Dari apapun juga yang ada di dunia ini. Tuhan mampu melindungi kita dari semuanya itu. Asal apa? Asal kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, perlindungan Tuhan akan semakin dinyatakan dalam hidup. Jadi saya percaya, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini, mendekat kepada Tuhan. Amin. Carilah Tuhan terus dalam hidupmu. Nikmati terus hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan bukan nanti terada dalam persekutuan yang besar. Tapi waktu kita ada di dalam kamar, dalam kesendirian kita, Dia ada di sana. Tuhan Yesus ada di sana. Kita bisa nikmati hadirat Tuhan waktu kita mau mendekat kepada Dia. Jadi kesempatan ini saya percaya, dorongan firman Tuhan supaya kita mau berjumpa dengan Tuhan. Saulus dia berjumpa dengan Tuhan. 4 hal ini dia alami. Dia semakin cinta Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Visi yang besar dialami. Dan yang keempat, yang terakhir, dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga ada ayat berkata, Paulus pernah berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasankah? Penganiayaankah? Intinya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Asal kita mau dekat dengan Tuhan. Penyakit apa yang kau alami hari ini, dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kau akan lihat mujizat. Amin. Kau akan lihat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Itu akan terjadi dalam kehidupan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.